Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di panduan lengkap belajar CorelDRAW. Pada episode kali ini kita akan membahas beberapa menu lanjutan ya di dalam menu layout, yaitu yang pertama kita akan membahas page setup atau page setup ya, kemudian page background, dan yang ketiga adalah page layout. Page setup ini berfungsi untuk mengatur lembar kerja atau dokumen. Kemudian page background ini berfungsi untuk mengatur background atau latar belakang pada lembar kerja atau dokumen. Dan yang ketiga adalah page layout, ini berfungsi untuk mengatur konsep letak pada lembar kerja, atau ini bisa nanti digunakan untuk ini ya, ketika kita ingin membuat sebuah layout atau buku atau majalah atau brosur dan seterusnya yang memiliki lipat 3, kan ada brosur tuh, ada yang lipat 2, yang lipat 3 dan seterusnya. Ini kita bisa memanfaatkan fungsi daripada page layout ini. Seperti apa penggunaannya? Yuk kita praktek. Jadi misalkan kita memiliki sebuah dokumen seperti ini ya, kita akan mencoba untuk menerapkan. Yang pertama adalah page setup. Ini adalah mengatur halaman ya, mengatur halaman. Di sini ada ukuran dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada ukuran size-nya, ada kita menggunakan ukuran apa gitu secara default yang sudah diberikan oleh Corel ya. Di sini ada A0, A3, A2 dan seterusnya. Yang biasa kita gunakan adalah A4 ya, atau bisa barangkali teman-teman menggunakan yang folio atau F4 biasanya. Nah, ini misalkan kita gunakan yang F4 gitu ya. Kemudian ini ukurannya sudah otomatis mengikut, misalkan A3 juga dia akan berubah. Kemudian berikutnya adalah ini untuk satuan ya, satuan ukurannya teman-teman bisa menyesuaikan milimeter, inci dan seterusnya. Kemudian di sini adalah pengaturan ini diterapkan di halaman yang aktif saja ataukah untuk semuanya gitu ya. Kemudian page border ini ditampilkan atau tidak ya, kita sudah membahasnya di video sebelumnya, teman-teman bisa mengulanginya kalau memang belum paham ya tentang page border. Kemudian ada bleed dan seterusnya. Kemudian ini adalah resolusinya. Jadi resolusi ini standarnya 300 secara default dari Corel ya. Ini teman-teman bisa merubah untuk menjadi yang lebih tinggi gitu ya. Jadi nanti supaya hasilnya lebih bagus gitu ya. Tapi 300 ini sudah sangat cukup. Dan biasanya semakin tinggi resolusi itu akan semakin besar ukuran filenya dan otomatis akan semakin berat dalam pengerjaannya. Kemudian bleed ini adalah mau ditampilkan atau tidak ya. Garis-garis putus-putus itu ya. Garis tepinya yang putus-putus itu mau ditampilkan atau tidak. Kalau tidak di unchecklist seperti ini saja, kalau mau ditampilkan tinggal dicentang seperti itu. Ya, misalkan di sini kita posisinya letter ya di kertas yang kita gunakan. Sekarang kita ganti A3. Ya, kemudian di sini kita show bleednya ya. Kemudian bleednya kita kasih 0 aja, maksudnya jaraknya ya, marginnya kita kasih 0 saja, kemudian oke. Nah, maka di sini sudah akan terbuatkan di sini menjadi A3 ya, di pojok sini ya, di pojok sini menjadi A3, terus kemudian di sini ada titik-titiknya ya. Kalau ini supaya terlihat jelas maka page bordernya itu dihilangkan ya. Page border kita page, kemudian page border. Nah, ini akan kelihatan nah, garis putus-putusnya. Jadi seperti itu yang dinamakan bleed. Itulah fungsi daripada page setup. Kemudian berikutnya adalah page background. Page background ini berfungsi untuk mengatur latar belakang atau background dari dokumen yang kita gunakan. Nah, di sini secara default Corel biasanya memberikan no background ya, tidak ada latar belakangnya. Atau misalkan teman-teman ingin memberikan warna juga boleh ya, menggunakan solid. Ini bisa dipilih ya, misalkan ini kan warnanya no background, tadi tidak ada background atau polos gitu ya. Kita bisa memberikan warna misalkan kuning. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan berubah menjadi kuning. Dan di sini tidak bisa digeser ya, karena ini adalah background kita. Kemudian misalkan kita ingin merubah gambar juga bisa. Jadi di sini teman-teman bisa memilih bitmap. Kemudian tinggal dipilih, misalkan ini ya untuk banner ya. Kemudian di sini adalah ukurannya. Teman-teman bisa mengaturnya ya, custom atau default. Teman-teman nanti bisa mengeksplor ya. Silahkan nanti dikembangkan. Kita coba default aja tampilannya seperti apa. Ini seperti ini ya. Kemudian kita bisa juga untuk merubah ukurannya custom gitu ya. Kita sesuaikan ukuran yang di sini ya. Kita mau mengacu pada ukuran ini ya, yang horizontal ataukah yang vertikal
Ya, misalkan di sini kita mengacunya yang horizontal saja, misalkan 279 ya. Ini lebarnya 279. 297 ya. 297. Kemudian ini ini aja maintain aspect ratio, ya biarkan saja, nanti dia akan berubah dengan sendirinya. Kemudian klik OK, dia akan menyesuaikan. Ya, kenapa ganda seperti ini? Karena kita berfokus pada ukuran lebarnya, sehingga nanti ketika dia tidak mendapatkan ukuran tingginya ini full, maka dia akan mengulang-ulang terus sampai dia terpenuhi. Kemudian berikutnya atau yang terakhir adalah page layout. Ya, page layout ini adalah hubungannya dengan layout atau tata letak ya. Jadi misalkan seperti ini, kita tutup, kita buat dokumen baru ya, misalkan seperti ini. Kita kasih letter dulu ya, kemudian kita pilih page layout. Nah, di sini kita akan diberikan layoutnya ingin membuat apa ya. Banyak sekali ini pilihannya, teman-teman bisa ini ya, mengeksplor. Misalkan saya ingin membuat booklet ya. Nah, ini kita di sini previewnya sudah ada, jadi nanti halaman 1 ketemu dengan halaman 4, 2 ketemu 3 dan seterusnya. Ya, kelipatan 4 ya. Jadi kemudian kita pilih ya, di sini booklet saja, kemudian OK. Jadi tampilannya akan berubah. Nah, ini luar biasanya teman-teman seperti ini. Misalkan kita membuat booklet, tadi kan 1 2 3 4 gitu kan. Misalkan di sini ada halaman 8. Seperti ini. Ya, ada 8 halaman. Ada 8 halaman di mana ya, misalkan kita ya insert page number, kita pilih yang all page ya, masih ingat ya. Di sini perhatikan, di sini ada halaman 1 2 3 di tengah sini, 4 5 6 7 8. Yang di sini sudah ada. Kemudian sekarang kita akan mencetaknya. Jadi ini kan saat mendesain nih ya, mendesain. Kemudian kalau dicetak Ctrl P ya. Kalau dicetak, atau teman-teman bisa menggunakan dari sini ya, kita sudah membahasnya fungsi print ya. Di sini Ctrl P. Kemudian kita preview. Ya, ini luar biasanya di sini teman-teman. Jadi kita tidak perlu menata lagi. Ya, tidak perlu menata lagi. Nah, kita besarkan, kita lihat, perhatikan halamannya. Di sini halaman 1 sama halaman 8 sudah otomatis gabung jadi 1. Kemudian halaman 2 sama 7, kemudian 6 sama 3, 4 sama 5 dan seterusnya. Jadi ini sangat membantu kita ketika kita ingin membuat sebuah buku ya, kita bisa menggunakan page layout ini ya. Jadi seperti itu teman-teman, nanti silahkan dikembangkan seperti apa. Misalkan teman-teman ingin membuat yang lain, misalkan di sini kan ada book, kemudian ada 10 card dan seterusnya. Nah, ini teman-teman bisa mengeksplornya. Jadi untuk penggunaan page layout seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih, selamat mencoba dan tetap semangat.